Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ibadallah, ittaqullaha faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin rahimakumullah. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sakit keras, ia menyuruh Abu Bakar menggantikannya menjadi imam salat. Tapi ketika Abu Bakar tidak di tempat, Umar bertindak sebagai imam. Karena suaranya yang lantang, Nabi mendengarnya dan kemudian beliau tidak berkenan. Dengan demikian, orang menduga bahwa Nabi menghendaki Abu Bakar sebagai penggantinya kemudian. Ketika Abu Bakar memimpin sholat, lalu Nabi yang sedang sakit datang. Abu Bakar mau mundur, kemudian didorong Nabi agar tetap menjadi imam. Lalu Nabi sholat di sebelah kanan Abu Bakar dengan cara duduk. Itu adalah kali terakhir Nabi Muhammad SAW ke masjid, dan hari itu beliau menghadapi sakaratul maut. Ia berdoa, Allahumma a'inni ala sakaratil maut. Ya Allah, tolonglah aku dalam sakaratul maut ini. Kemudian beliau wafat di pangkuan istri kesayangannya, Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah keluar sambil menangis memukul-mukul wajahnya sebagai tanda bahwa Nabi telah wafat. Kabar ini mengejutkan semua kaum muslimin yang berada di masjid, karena tadi subuh Nabi masih sholat di masjid. Umar tidak percaya. Ia langsung pergi menemui Nabi. Ketika ia membuka kain penutup muka Nabi, ia tidak bergerak lagi. Umar mengira Nabi pingsan dan pasti akan siuman kembali. Ia pergi ke masjid dan berteriak. Ada orang dari kaum munafik yang mengira bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Tetapi demi Allah, sebenarnya dia tidak meninggal, melainkan pergi menghadap Tuhan seperti Nabi Musa. Ia telah menghilang dari tengah-tengah masyarakatnya selama 40 hari. Kemudian kembali lagi ke tengah masyarakat setelah dikatakan dia sudah mati. Sungguh Rasulullah pasti akan kembali seperti Musa juga. Orang yang telah menduga bahwa Rasulullah telah meninggal, tangan dan kakinya harus dipotong. Begitu kata Umar. Ketika Abu Bakar datang dari luar Madinah, ia langsung melihat Kangjeng Nabi. Ia buka tutup mukanya dan ia melihat bahwa Nabi benar-benar telah wafat. Kemudian ia mendekati Umar, sabarlah Umar. Abu Bakar kemudian berpidato, saudara-saudara, barang siapa menyembah Muhammad, Muhammad sudah meninggal. Tapi barang siapa yang menyembah Allah, Allah hidup selamanya dan tak pernah mati. Kemudian ia membacakan firman Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul afa immata aw qutilan qalabtum ala a'qabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'a wa sayajzillahu asy-syakirin. Dan Muhammad hanyalah seorang rasul, sebelumnya telah berlalu beberapa rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang untuk murtad? Barang siapa berbalik ke belakang murtad kembali kepada kepercayaan lamanya, maka ia tidak akan merugikan Allah sedikit pun. Allah akan memberi balasan kepada orang yang bersyukur. Mendengar itu, Umar jatuh tersungkur ke tanah.
dan ia sadar bahwa Nabi Muhammad memang telah wafat. Begitu pula orang-orang yang sependapat dengan Umar, mereka pun sadar bahwa Nabi Muhammad telah wafat. Hadirin rahimakumullah, dari penggalan kisah wafatnya Kanjeng Nabi Muhammad ada beberapa hal yang dapat kita ambil pelajaran. Yang pertama, salat itu harus tetap dilakukan meski dalam keadaan sakit. Tak bisa berdiri, boleh duduk. Tak bisa duduk, boleh berbaring. Tak bisa berbaring, boleh terlentang. Tak bisa terlentang, boleh isyarat kepala. Tak bisa isyarat kepala, boleh dengan isyarat kelopak mata. Tak bisa juga, boleh dengan isyarat hati. Betapa pentingnya solat sebagai tiang agama. Nabi mencontohkan bahkan meski dalam keadaan sakit keras, ia tetap melaksanakan solat. Lalu yang kedua, hadirin, kematian itu pasti datang, karena setiap yang hidup pasti akan mati. Nabi saja yang mulia dan kekasih Allah wafat, apalagi kita. Pertanyaannya, kapan dan saat bagaimana kematian itu datang? Apakah besok, minggu depan, bulan depan, atau tahun depan? Apakah setahun, 10 tahun, 20-30 tahun yang akan datang? Kita tidak tahu. Dan yang terpenting adalah kematian datang saat kita mengerjakan kebaikan, sehingga kita termasuk yang husnul khatimah, mati membawa iman Islam dan amal soleh. Lalu yang ketiga, hadirin, sebagai manusia biasa, Kanjeng Nabi boleh wafat, tapi ruh dan jiwanya tidaklah mati. Ia tetap hidup dan terus menyinari kita dengan keagungannya. Nabi boleh wafat, tapi ajarannya terus menyebar dan berkembang ke seantero dunia. Nabi Muhammad adalah mataharinya dunia yang telah menerangi seluruh alam ini. Ajarannya telah membimbing manusia kepada kehidupan yang lebih baik. Dialah peletak dasar pembangunan peradaban dunia. Dialah contoh manusia yang paling sempurna dan tanpa celah. Pemimpin terbaik, teman terbaik, suami terbaik, ayah terbaik, dan kakek terbaik. Semoga kita semua dapat meneladani akhlaknya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Semoga kita dapat terus istiqomah melaksanakan salat sampai kematian menyebut kita dalam keadaan husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim fastaghfiruhu